mengakomodir hal-hal tersebut ya. Jadi, CWS di sini hadir untuk membantu si Sefilah membedah isi buku. Barangkali setelah kita dengar review buku pada siang hari ini, kita jadi tergiur ya untuk check out bukunya. Atau kita jadi tahu nih kira-kira buku tersebut cocok nggak untuk kita. Baik, Sefilah yang berbahagia, agar jadi pakar matematika, ikut sempoa. Agar lancar acara, mari kita awali dengan doa. Oleh karena itu, agar acara ini juga bernilai ibadah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa atau tilawah akan dipimpin oleh Mbak Vivit. Kepada Mbak Vivit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Vivit atas pembacaan doa dan tilawahnya yang begitu merdu ya dan begitu indah untuk kita dengarkan pada siang hari ini. Selanjutnya, hari ini CWS telah mengundang dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Zahrotin Nisa dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan mereview buku yang berjudul The Book You Wish Your Parents Had Read, karya Philippa Perry. Lalu kita juga kedatangan narasumber yaitu Mbak Sarah Nurul Khotimah dari Pemkot Administrasi Jakarta Pusat yang akan mereview buku Going Offline, Menemukan Jati Diri di Dunia Penuh Distraksi, karya Desi Anwar. Langsung saja kita sambut para narasumber kita. Selamat siang Mbak Nisa dan Mbak Sarah. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Baik, ini yang sudah bergabung di sini Mbak Nisa ya? Oh, Mbak Sarah. Baik. Mbak Sarah, apa kabarnya Mbak Sarah hari ini? Oh, ada Mbak Nisa juga. Iya, Iya, ya, tiga ya. Iya. Nggak di sini tapi tampilan Mbak Sarah belum muncul ya videonya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Nisa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yes, Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir di antara kita pada siang hari ini. Baiklah, jika sudah ada semua nih narasumber kita, ada Mbak Nisa dan Mbak Sarah, pasti sudah siap sekali untuk berbagi dengan kita mengenai buku yang telah dibacanya ya pasti ya Mbak ya. Nah, langsung saja kita persilahkan Sista Villa yang bahagia, mari lakukan kebajikan bersama-sama agar menjadi pahala dan berkah.
tak perlu berlama-lama, kita persilahkan kepada Mbak Sarah terlebih dulu mungkin ya. Apakah Mbak Sarah sudah siap? Iya, Mbak. Maaf, tadi ternyata loading suara saya nggak bisa masuk. Oh, baik, tidak apa-apa Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung mulai saja ini, Mbak ya. Di sini lagi azan soalnya. Ya, oh iya. Iya, salam kenal semuanya. Tadi saya di sini agak struggle mau pindahin ke laptop karena mau pasang apa namanya virtual background, tapi ternyata tidak bisa. Jadi mohon maaf saya tidak bisa pasang virtual backgroundnya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah. Saya tadi ya dari Jakarta Pusat, cuman tinggalnya di Depok. Saya ibu dari dua anak dan suami saya bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Wiskemenku yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung kali ini untuk mereview buku Going Offline karyanya Desi Anwar. Jadi buku Going Offline ini pertama saya tahu itu justru memang dari Wiskemenku waktu itu di grup WhatsApp-nya. Judulnya unik karena di tengah gempuran online kita diminta untuk going offline gitu, untuk berpikir untuk berjalan ke arah offline gitu. Uniknya buku ini terbit di bulan Januari 2020. Jadi beberapa saat sebelum pandemi. Bahkan ketika buku ini terbit dan juga dipromosikan, itu di masa-masa pandemi melalui Zoom gitu, melalui berbagai platform sosial dan juga online gitu. Banget gitu. Tidak ada mungkiri kehidupan pekerjaan kita semua akan diliputi oleh segala hal yang berbau online dan Mbak Desi Anwar sendiri merupakan pegiat media. Kan beliau adalah seorang jurnalis, bekerja di Metro TV, bekerja di CNN. Jadi di sana juga beliau mengatakan bahwa memang kita ini tidak akan terlepas dari kehidupan online karena hidup akan terus maju sementara diri kita tuh tetap manusia biasa yang perlu sentuhan kehidupan. Jadi di dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertamanya itu berjudul mengapresiasi hidup dan kehidupan, dan yang bagian keduanya itu berjudul seni kehidupan. Jadi sebenarnya Mbak Desi Anwar ini di dalam buku ini lebih mengajak kita untuk kembali merasakan kehidupan itu sendiri, gitu. Jangan sampai mengotakkan diri kita pada kehidupan online yang kita kadang nggak sadar gitu. Menempatkan diri kita di mana, eh, tidak menemukan jati diri kita di dalam kehidupan online tersebut, merasa tidak memiliki teman karena statusnya tidak di likes misalkan, merasa tidak memiliki pengaruh karena tidak ada yang peduli dengan apa yang kita posting gitu. Nah, di dalam buku ini beliau itu banyak menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan beliau ini kan jurnalis ya, jadi tutur katanya itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, banyak bercerita, sehingga orang-orang yang tidak terbiasa membaca buku non-fiksi bisa betah berlama-lama membaca buku ini. Dari dua bagian ini ada beberapa judul. Di bagian pertamanya itu ada 11 judul, dan di bagian keduanya ada 28 judul. Banyak sekali ya. Jadi dari judul-judul tersebut ada beberapa cerita, terus cerita tersebut itu dilanjutkan dengan kontemplasi dari Mbak Desi Anwarnya, kemudian ditutup dengan kesimpulan ataupun saran dari beliau. Misalkan tentang ketersinggungan. Jadi saya tambahkan sedikit nih, ini tuh tidak semuanya kita bahas tentang jangan selalu online gitu, jangan selalu terpaku dengan gadget. Saya merasa ketika membaca buku ini, beliau lebih ke fokus ke menemukan jati dirinya. Jadi kan judulnya itu Going Offline, menemukan jati diri di dunia penuh distraksi. Distraksi di sini bukan hanya sosial media. Distraksi di sini bisa jadi komentar tetangga, bisa jadi ekspektasi orang tua, bisa jadi komunikasi dengan suami yang tidak lancar gitu. Contohnya misalkan di tentang ketersinggungan tadi ya yang saya mau bahas. Dia judulnya itu menghadapi penguras emosi. Jadi dia di sini bercerita bagaimana ketika waktu kecil beliau itu diajak ke suatu tempat ke pantai, tapi beliau itu sering mabuk gitu. Jadi baru 5 menit dia sudah
ingin muntah, kemudian dia minta turun sebentar untuk mengeluarkan muntahannya, tapi ternyata ibunya malah balik ke rumah dan menurunkan dia di rumah, kemudian ditinggalkan. Itu merupakan kenangan yang sangat membekas gitu bagi dia. Di situ dia merasa marah, merasa kecewa gitu, tapi dia dengan usia sekecil itu, kalau tidak salah 11 tahun, dia berusaha mengelola itu gitu. Kenapa dia marah gitu? Dia mendefinisikan dirinya. Mengapa dia marah? Oh, dia merasa dirinya ditinggal, dia merasa dirinya tidak dianggap, dia merasa dihina karena saudaranya kan pada dadah-dadah gitu ninggalin dia. Sementara dia ditinggal di rumah. Tapi akhirnya dia memilih untuk ya udah gitu. Saya diem aja di rumah sendiri, saya bisa naik pohon di halaman rumah tanpa dimarahi, saya bisa membaca komik tanpa direbut oleh saudara, saya bisa makan apapun gitu yang saya mau. Jadi dia mencari kekuatan di balik rasa sedihnya tersebut atau ketersinggungannya tersebut gitu. Dia mengkontemplasikan kejadian itu, kemudian dia juga memberi saran kepada kita, misalkan bagaimana sih caranya biar tidak tersinggung gitu. Apalagi kalau di dunia online ya, pasti banyak kita melihat eh, komentar komentar negatif, mungkin bahkan tujuannya untuk orang lain tapi kita bacanya juga ikut gemes gitu. Dia bilang gini, ketika kita mendapatkan komentar yang kita tidak sukai, anggap saja kita itu sedang diberi suguhan makanan yang menjijikan gitu. Itu pilihan mau menerimanya atau tidak gitu. Ya, kita memilih untuk menerimanya, kita menelannya, yaitu resikonya kita akan mendapatkan perasaan ingin muntah gitu, mendapatkan perasaan marah, mendapatkan perasaan jijik dan tidak enak gitu. Tapi ketika kita udah sadar, oh ini komentar tidak enak, saya tidak akan menerima komentar ini, biarkan saja komentar itu berlalu begitu. Jadi di buku ini tuh banyak tips-tips yang membuat uh, kita tuh lebih mengenal emosi kita, karena kan mengenai jati diri tadi ya, mengenal emosi kita, juga mengenal cita-cita kita. Jangan sampai karena orang tua kita sangat baik pada kita, mengasuh kita, ya udah cita-cita kita sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua gitu. Untuk yang cita-cita ini, Mbak Desi Anwar juga menceritakan tentang koleganya, di mana dia itu seorang pengacara, sukses, tapi ketika orang tuanya meninggal, dia banting setir jadi musisi. Jadi selama ini dia ternyata tidak mau jadi pengacara, dia maunya jadi musisi. Dan akhirnya dia menjadi musisi yang sangat bagus gitu, yang sangat terkenal. Nah, yang saya dapat juga dari buku ini adalah bagaimana caranya untuk hidup tadi ya. Karena kan ketika kita punya waktu luang, kita pasti tahu gitu apa yang bisa menyibukkan kita, misalkan sosial media, pekerjaan yang tidak berujung, juga mungkin film-film drakor gitu, film-film series yang lainnya yang banyak bertebaran di sosial media iklannya gitu. Kita bisa memilih itu, tapi kita lupa gitu ada rumah yang harus dirawat, ada tanaman yang di halaman rumah yang perlu perhatian, mungkin ada binatang-binatang peliharaan di sekitar kita yang bisa dirawat. Jadi Mbak Desi Anwar di sini mengajarkan kita untuk hidup. Di dalam buku ini diceritakan tentang binatang peliharaannya dia, seekor kucing, kemudian juga diceritakan tentang taman dia, taman taman yang dia punya di rumahnya, juga dia menceritakan bagaimana dia menata rumahnya dengan hidup gitu. Dia tidak mau terlalu banyak pajangan yang mana itu akan memenuhi pikiran dia. Apakah ini bagus dilihat orang gitu. Jadi ketika saya baca, oh ini bukan hanya sekedar status kita di sosial media, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang masuk ke rumah kita, kita memikirkan apakah ini bagus untuk dipajang, apakah ini layak untuk diduduki oleh tamu kita. Kita terdistraksi oleh itu semua sampai kita lupa bahwa sebenarnya apa sih yang kita sukai gitu. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Apakah benar pajangan ini perlu? Apakah benar lampu ini harus kristal dan berkelip-kelip atau cukup bisa menerangi seisi rumah kita gitu. Kemudian kekuatan dari buku ini juga selain tadi penulisannya yang mengalir dan mudah dipahami, buku ini juga sangat relevan dengan kehidupan modern. Jadi kan kalau Mbak Desi Anwar tuh mungkin usia milenial atau nggak di atasnya milenial sedikit ya, generasi X. Jadi kita hidup
di zaman internet sedang berkembang. Apalagi beliau itu mungkin salah satu pionir dari kanal-kanal berita online dan juga pionir dari Metro TV kalau tidak salah ya, kanal berita yang 24 jamnya itu tentang berita gitu. Nah, relate dengan kita sebagai orang yang, kalau saya gitu, saya pribadi sebagai pembaca, saya dulu ketika kecil tumbuh dengan televisi. Ketika sudah dengan televisi, saya tumbuh dengan internet di masa sekolah. Kemudian sekarang saya tumbuh dengan pekerjaan saya gitu, tumbuh dengan bisa WFH gitu. Ada Zoom, ada AI, dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin akan relate ke generasi kita selanjutnya dan bagaimana kita mendidik generasi selanjutnya. Walaupun sebenarnya kalau yang saya lihat sepribadi itu, bukan sebagai penulisnya gitu, kayaknya generasi Z itu treatnya lebih beda gitu. Karena yang saya lihat mereka itu di sosial media justru tidak seperti generasi milenial yang terus posting story setiap hari atau posting di feed. Kalau saya ngelihat Gen Z itu kayaknya justru mereka takut di komen. Ada mungkin beberapa yang dia jadi influencer dan berani, tapi rata-rata sekarang yang jadi influencer ya generasi milenial. Saya malah, kenapa ya Gen Z tidak berani untuk memunculkan dirinya? Misalkan dia tuh punya akun tapi feed-nya itu kosong. Mungkin di sini juga ada ya beberapa uh, apa komunitas Wiskemenkyu yang termasuk orang-orang yang saya tidak suka posting ya, mungkin ada beberapa alasan yang lain juga, tapi yang pasti kita harus tahu, oh kekuatan saya di sini. Kalau saya tidak posting ini karena saya ini dan saya memang tidak membutuhkan kehadiran saya di sosial media, misalkan seperti itu. Kemudian kekuatan yang lainnya adalah ada tips dan praktik yang mudah diterapkan kepada kita. Seperti tadi, yang ketersinggungan. Gampang kalau nggak mau tersinggung, anggap saja semua komentar-komentar jahat itu adalah makanan yang menjijikan. Ya udah jangan diterima, biarkan dia lewat saja gitu. Dia juga menganggap, kan ada juga judul yang tentang kecemasan. Karena kecemasan itu kan dekat dengan kehidupan sosial media. Anggaplah pikiranmu ini punya pintu depan dan pintu belakang, katanya. Pintu depan ini biasanya dimasuki oleh masa depan. Wah, takut nanti kalau kenalan sama dia saya nggak dianggap, nggak didengerin, misalkan nggak, siapa sih dia gitu. Pintu belakang itu seperti kenangan-kenangan yang masuk dari masa lalu, misalkan dulu saya pernah bicara di depan umum dan saya salah ngomong misalkan. Nah, ketika kita membuka pintu depan dan pintu belakang itu akan masuk silih berganti, tapi jangan biarkan mereka lewat, tapi jangan biarkan mereka duduk. Jangan biarkan mereka duduk dan minum teh bersamamu, gitu tepatnya kata-kata Desi Anwarnya. Karena ketika dia minum teh bersamamu dan berlama-lama di situ, ya dia akan menguasai pikiranmu, gitu. Dia akan mengobrol, dia akan mengingatkanmu hal-hal yang tidak kamu sukai. Dia akan mengingatkanmu hal-hal yang kamu takuti, seperti itu. Kalau kekurangannya dari buku ini sebenarnya saya sih nyaris sangat suka dengan buku ini karena itu tadi kata-katanya sangat mengalir, ada banyak cerita yang bisa dipelajari dan kontemplasi beliau juga sangat sangat otentik gitu. Kadang tidak saya temui di orang lain, tapi mungkin ada juga yang umum, tapi saya yakin beliau termasuk orang yang pertama mengeluarkan kontemplasi tersebut gitu atau pemikiran-pemikiran tersebut. Hanya saja yang tidak relate-nya kalau saya sebagai pembaca ya, mungkin saya terlalu tidak objektif, tapi tidak relate-nya itu ketika tidak ada pembahasan mengenai bagaimana kita disibukkan oleh anak gitu. Kan di sini selalu diceritakannya kita disibukkan oleh sosial media, kita disibukkan oleh pekerjaan, kita disibukkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Padahal kalau yang ketika saya baca gitu buku itu, saya ada perasaan, kayaknya saya nggak terlalu sibuk di sosial media atau pekerjaan karena ada anak yang membuat saya sibuk gitu. Jadi mungkin karena kondisi Mbak Desi Anwarnya hmm, tidak memiliki pengalaman dengan pengasuhan anak 24 jam, sehingga hal tersebut sama sekali tidak tertulis di buku ini. Jadi ya buku ini cocok untuk dibaca siapapun, apalagi mereka yang belum punya anak gitu, belum menikah, belum punya pasangan, dan baik laki-laki maupun perempuan gitu.
memang di sini ada pembahasan tentang anak gitu, tapi tentang anaknya temen Desi Anwar. Itu ketika dia melihat seorang bayi yang tadinya belum bisa berdiri, belum bisa ngoceh, terus tiba-tiba jadi bisa berdiri, jadi bisa ngoceh di usianya 2 tahun, bisa berlari, dan dia membayangkan bagaimana si anak ini akan terkungkung dengan kegiatan sekolah gitu. Pikirannya akan terkungkung dengan tuntutan-tuntutan lingkungan gitu. Itu kontemplasi Mbak Desi Anwar tentang anak gitu. Ada juga kontemplasi Mbak Desi Anwar tentang orang tua, yaitu memahami orang tua, kalau tidak salah ya judulnya. Jadi dia menuliskan bagaimana dia akhirnya paham gitu ketika orang tuanya harus bekerja 24 jam sebagai nggak 24 jam sih, maksudnya sebagai sebagai pekerja penuh waktu. Jadi lebih banyak di tempat pekerjaannya daripada di rumah. Di rumahnya hanya tempat istirahat. Dia akhirnya memahami, dia juga memahami bahwa ternyata orang tuanya ketika melahirkan dia itu adalah sosok yang baru, memiliki peran yang baru, yaitu peran ayah dan ibu, yang mungkin sebelumnya mereka juga punya kegelisahan-kegelisahan sendiri, kekecewaan-kekecewaan yang belum selesai, yang bisa saja ditumpahkan kepada beliau gitu. Dan ketika asik-asik membaca itu, saya tuh sangat gemes gitu. Ada tambahan lagi, karena ketika kita menjadi orang tua, kita akan bisa lebih memahami orang tua kita gitu, karena kita jadi dan juga ketika kita memiliki anak, itu mungkin pilihan Mbak Desi Anwar ya memiliki anak atau tidak, tapi kalau yang insight dari saya gitu, insight yang outside gitu ya, insight yang di luar dari buku tulisannya dia itu, justru ketika kita melihat anak, kita jadi lebih menghargai kehidupan, karena kita jadi lebih belajar. Mungkin ketika kita belum punya anak, kita tidak tahu nama-nama emosi, terus ketika kita punya anak, kita mau mengajarkan ya kita mempelajari dulu. Mungkin sebelum punya keluarga ini, saya nggak tahu bagaimana caranya merawat tanaman atau merawat binatang. Terus karena harus mengajarkannya kepada orang lain, kepada anak kita mengajarkannya gitu. Tapi so far memang dia memiliki anak atau tidak, buku ini sangat-sangat bisa jadi panduan bagi mereka gitu yang ingin merasakan hidup gitu, yang sudah istilahnya tuh mereka tuh sudah dewasa, tapi punya keinginan sendiri, sudah terlepas dari orang tua, hanya saja kadang terlalu terbawa arus sosial media gitu. Kadang mereka bingung harus seperti apa gitu, harus kalau tersinggung harus seperti apa, kalau cemas harus seperti apa gitu. Kalau misalkan eh, gugup dengan pikiran-pikiran kita harus seperti apa. Nah, di buku ini semuanya tertulis dengan rapi gitu. Dan ada beberapa quote yang menarik dari buku ini, yaitu ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal di luar diri kita sering lupa untuk melihat keindahan yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya ini sering juga sih terdengar di tokoh-tokoh lain, tapi saya yakin Mbak Desi Anwar itu menuliskan ini dengan sangat dalam, itu benar-benar dari hatinya. Karena dia benar-benar mengalami, dia tahu bagaimana rasanya tenggelam di dunia sosial media, dia tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam pekerjaannya dan popularitasnya, sehingga dia harus berusaha memanusiakan dirinya, yaitu dengan kembali ke alam, dengan merasakan lagi udara pagi ketika bangun tidur tanpa harus langsung mengecek gadget dan sebagainya. Itu mungkin Mbak review dan juga pandangan dari saya. Apakah masih ada waktu? Silakan masih ada Mbak Sarah. Oh iya juga untuk siswa pilah yang hadir juga kami persilahkan jika mau ada yang bertanya atau berdiskusi dengan Mbak Sarah terkait buku yang telah dibacanya, boleh langsung raise hand atau chat di kolom chat Zoom ini ya. Kan dan juga akan ada 2 giveaway untuk 2 siswa pilah yang beruntung. Iya, oke. Jadi ini saya mau memberitahu ya beberapa judul yang menarik gitu. Karena jadi kan si buku ini terbit itu Januari 2020. Tapi pemikiran Desi Anwar itu yang saya baru dengarnya itu dari orang lain gitu di tahun-tahun itu tuh. Seperti FOMO, dia ada judul tentang FOMO, Fear of Missing Out, takut dikucilkan. Ada juga tentang tak usah khawatir, bergembiralah. Ini tuh kalau nggak salah isi isi ceritanya tuh tentang yang dia tadi ditinggalkan ke pantai gitu. Terus dia menangis, menangis sejadi-jadinya di kamar, terus dia ngelihat kaca, dia ngelihat kok saya konyol banget ya, tiba-tiba nangis seperti ini.
Dan perasaan dia menganggap dirinya konyol itu tiba-tiba menghilangkan perasaan marahnya dia gitu. Terus juga ada tentang pentingnya terus belajar. Dia bercerita tentang ayahnya yang kalau nggak salah tuh ayahnya itu dosen di Universitas London, kemudian mau ada kolega dari Jepang, dan ayahnya itu belajar bahasa Jepang dengan sangat gigih gitu. Karena ayahnya bilang bahasa Jepang ini sulit, ini bahasa paling tersulit yang pernah ayah pelajari, kata ayahnya gitu. Terus kata Mbak Desi Anwar, terus kenapa ayah masih mau belajar ini? Ayah juga kan udah berumur, tinggal cari translator. Kemudian ayahnya bilang, eh ini cara untuk melatih otak ayah gitu supaya otak ayah masih selalu muda gitu. Karena kan otot otak itu terdiri dari otot juga ya. Ketika kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangannya gitu. Jadi salah satunya itu harus diasah. Kemudian ada judulnya cara menebalkan muka. Jadi sebenarnya ini tuh bukan hanya tips-tips di kehidupan online ya, di kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Terus menghadapi penguras emosi, betah di dalam tubuh sendiri. Yang betah di dalam tubuh sendiri, beliau ini bercerita tentang eh, tantenya yang suka mengoleksi barang-barang itu ya di rumahnya, misalkan kristal-kristal, lampunya itu harus kerlap-kerlip, kemudian ada piring-piring cantik yang hanya dipajang di rumahnya, hanya boleh dilihat, tidak boleh disentuh gitu. Nah, eh, Mbak Desi Anwar tuh mengkontemplasikannya itu dengan tubuh dia gitu. Kalau kita menghiasi rumah kita sedemikian indahnya, harusnya kita bisa merawat tubuh kita itu dengan sedemikian baiknya sampai kita itu nyaman gitu kan. Yang penting itu nyaman, bukan harus indah, harus bersolek gitu, tapi yang penting nyaman tuh. Kemudian arti teman dalam relasi ada juga, karena kan kita tuh kalau di sosial media ada yang namanya friends, kalau di Facebook ya teman, terus kalau di Instagram ada followers. eh, tapi yang benar-benar kita anggap teman ya mungkin tidak ada, ya mereka hanya bagian dari sosial media. Cuman ada beberapa sih yang saya merasa sosial media kan sekarang sudah berubah ya. Kalau Mbak Desi Anwar di sini mungkin nulisnya 2019, di mana belum pandemi dan influencer itu ya memang kerjaannya cuman, maksud, mohon maaf, bukan cuman, influencer ini eh, belum beragam gitu. Mungkin ada yang influencer beauty, influencer barang-barang gitu. Nah, sementara kalau di 2023 dan prosesnya ketika pandemi, sosial media itu kan sudah dipenuhi dengan influencer yang beragam. Misalkan saya lebih banyak mengikuti selebgram, selebgram atau influencer yang feed-nya itu karosel atau tulisan-tulisan, atau misalkan cerita-cerita hikmah gitu. Kan kalau sekarang kita lebih bisa memilih gitu ya. Dan karena beragam, misalkan di YouTube juga sekarang ustadz-ustadz juga udah banyak gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah bisa memilih. eh, jadi kita tuh nggak semrawut gitu ketika lihat sosial media itu, memang kita ngerasa itu tuh bermanfaat gitu, walaupun tetap harus ada porsinya. Ada juga tentang mengelola waktu, menjadi diri sendiri, terus ganjaran kebosanan. Ya dia juga merasa bahwa masalah utama dari hmm, apa namanya, adiksi adiksi kita terhadap sosial media adalah keengganan kita untuk merasa bosan. Jadi bosan sedikit langsung kita tahu jawabannya gitu. Kalau saya sih ketika baca ya selalu kontemplasinya ke, ya nanti ngajarin anak saya gimana ya gitu untuk bisa mengelola kebosanan gitu. Dan ada juga cerita tentang koleganya yang sangat rajin bekerja. Dia selalu membanggakan pekerjaannya yang selalu baik, tepat waktu, dan juga excellent gitu. Tapi dia tuh kurus, makannya tidak teratur. Jadi bahkan di buku ini tuh dibahas tentang harus makan teratur, harus makan buah dan sayur gitu. Jadi benar-benar meminta kita untuk hidup yang benar. Nah, si koleganya ini tiap hari rokok, kopi. Usianya itu ketika itu mungkin ya usia produktif lah, belum terlalu tua gitu. Kemudian dinasehati sama Mbak Desi Anwar,
"Ini kamu harus dijaga nih makannya, nggak bisa kayak gini terus." Terus jawabannya, "Saya nggak bisa kalau tanpa kopi dan rokok." Dia bilang gitu. Terus makan juga dia tuh kayaknya ya seininya aja. Terus tiba-tiba jatuh sakit koleganya ini. Terus Mbak Desi Anwar mau nengok, eh, tapi masih ditunda, dan Mbak Desi Anwar menganggap, ah paling ntar juga dia sembuh, dia pasti bosen di rumah sakit, pasti karena kan dia orangnya senang kerja gitu, pasti dia semangat untuk sembuh lagi. Tapi ternyata ketika Mbak Desi Anwar mau nengok, si koleganya ini meninggal dunia karena kanker hati gitu. Jadi di situ tuh eh, penulis ini, Mbak Desi Anwar ini merasa, wah bisa secepat itu ya gitu, bisa nggak sekerasa itu dia kena kanker hati. Jangan-jangan memang banyak pekerja-pekerja itu ngelihat dia di industri dia juga yang sebenarnya itu ada gejalanya tapi yang nggak dirasa-rasa gitu. Seperti koleganya ini, tahu-tahu sudah kanker hati aja gitu, tahu-tahu meninggal. Ya akhirnya dia juga menginvest waktunya, Mbak Desi Anwar ini menginvest waktunya untuk makan makanan yang sehat dan juga berjalan kaki gitu. Dia tuh hobi apa namanya menggambar gitu. Jadi ada di bagian pertamanya itu ada 3 judul yang tentang hobinya dia. Yang satu itu judulnya Keajaiban Puisi gitu. Kalau saya kan nggak terlalu suka puisi, jadi ketika Mbak Desi Anwar itu mengagungkan puisi, saya agak nggak masuk gitu ya. Tapi ya, ya namanya juga kita sedang membaca pikiran orang lain, membaca pengalaman orang lain. Wajar dia tuh sangat tergila-gila dengan puisi, dan dia merasa kalau kalian bisa menghabiskan waktu untuk scrolling ini, itu harusnya kalian bisa dong googling tentang puisinya si ini gitu, puisinya si itu yang sangat bagus gitu. Karena dia sangat suka itu ya. Terus yang kedua dia itu Baik, suka, oh iya, Mbak Sarah. oh Iya, iya, ini terima kasih ada komentar dari Mbak Sevi bahwa katanya bukunya, reviewnya bagus banget. Terima kasih sharingnya Mbak. Wah, memang iya, luar biasa ya bukunya. betul betul Iya, betul. jadi dari Mbak Sarah kita bisa dapat bahwa buku ini tuh Mbak Desi Anwar sebagai penulisnya sudah sangat visioner ya Mbak Sarah ya. Dia baru diterbitkan 2020, tapi apa yang ditulisnya itu relate dengan sekarang, betul ya Mbak ya? Betul betul. Dan ya, kayak sepertinya banyak jadi rujukan untuk orang-orang yang sudah merasa terlalu banyak di sosial media. Baik, baik Kak, Mbak Sarah, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk siswa filah lainnya yang ingin memberikan komentar atau berdiskusi, boleh langsung di raise hand atau dikirim lewat chat Zoom juga ya Mbak ya. Sekaligus boleh saya persilahkan kepada Mbak Nisa ya Mbak ya Sarah ya untuk melanjutkan review ke buku keduanya. Iya Mbak, Baik. silakan. Iya, baik. Siswa Villa dalam sholat kita bersujud memohon bantuan kepada Yang Maha Melapangkan. Mari kita langsung lanjut kepada Mbak Nisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Testing? Ya, Halo Mbak semuanya? terdengar Mbak Nisa. Terdengar, Dengar, Mbak. dengar. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Wish yang menghubungi saya dan memberikan kesempatan untuk kita sharing. Saya meminta Allah semoga kita dimudahkan dalam menyerap ilmu yang bermanfaat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Hari ini kita akan mengulas buku The Book You Wish Your Parents Had Read. Itu merupakan buku The Sunday Times #1 bestseller yang masuk ke Indonesia di cetakan pertama di tahun 2022 bulan Oktober. Dicetak di cetakan buku ini tertulis ya 1,3 juta eksemplar all over the world yang ditulis oleh psikoterapis terkemuka. Artinya orang ini backgroundnya uh, psikologi ya. Ketika saya lihat selain background beliau, melihat media sosial beliau, ibu tersebut memang memiliki hubungan yang baik dengan suami dan anaknya gitu. Jadi memang ilmu yang bermanfaat betul. Tebal bukunya 377 halaman, terdiri atas 6 bab. Menurut saya bukunya tertulis dan terjemahkan dengan sangat baik ya oleh penerbit Rene Book. Di tiap subbab antar bab ini kurang ada highlight nomornya atau apa, artinya sedikit PR buat pembaca yang kemungkinan besar pengen tahu ya kita udah sampai berapa sih di subbab ini gitu. Itu. Tapi mungkin kalau pandangan penulis memang di tiap subbab dirasa sangat penting sama pentingnya. Gitu. Terlihat share screen saya ya? Terlihat ya? Lihat, Mbak. Lihat Mbak Nisa. Selanjutnya, eh, insya Allah akan saya bahas 3 pembahasan. Dan insya Allah juga akan saya bahas tentang inline-nya kita dengan agama Islam ya. Karena pendidikan kita itu eh, selain membaca buku luar, kita juga harus memperkaya diri kita dengan agama insya Allah. Pertama tentang warisan pengasuhan yang bisa jadi akan menghantui kita dan anak-anak kita kalau kitanya nggak aware. Anak itu kebutuhannya apa aja? Di dalam buku ini dijelaskan anak itu butuh kehangatan, penerimaan, cinta, kehadiran, bermain, pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Tapi buku ini ada, memang pada dasarnya pengasuhan itu tidak semudah itu. Pengasuhan ada penghalangnya, yakni pengasuhan dihalangi oleh pengasuhan anak itu sendiri sulitnya uang, kesibukan, waktu, dan panjang lainnya. Namun, hal yang lebih menghalangi dari semua itu adalah apa yang diberikan kepada kita sewaktu kita bayi dan anak-anak dulu. Kok bisa kayak gitu ya? Ternyata ini adalah terkait dengan hal-hal yang diwarisi dan mewarisi. Semasa kita bertumbuh, saat kita dipandang oleh ibu bapak kita, oleh pengasuh kita, nenek kita, kakek kita, dan om tante kita yang mana terlibat di pengasuhan, kita dipandang sebagai individu yang unik, individu yang berharga, menunjukkan cinta tanpa syarat. Artinya mereka tulus mencintai kita sebagai anak-anak, gitu ya, sebagai orang yang bertumbuh, kemudian memberi perhatian dan menghargai relasi anggota keluarga, maka kita akan menerima cetak biru atau blueprint. Blueprint atau di diri kita sendiri inilah diri kita sendiri adalah kumpulan atas pengasuhan orang tua kita atau pengasuh kita. Dan nantinya kita akan terbantu untuk bisa mendirikan atau membangun hubungan yang positif dan fungsional. Lalu bagaimana jika kita tidak mendapatkan pengalaman yang baik ketika kita kecil? Misalkan ketika kita diasuh, oh ya, note di buku ini adalah dijelaskan bahwasanya pengasuh tidak hanya orang tua saja. Pengasuh adalah orang-orang yang mengasuh dan terlibat di pengasuhan. Jadi buku ini dibaca tidak hanya oleh ibu yang bersama anaknya 24 jam atau ayah yang bersama anaknya satu rumah. Buku ini bisa dibaca oleh ibu bekerja, ibu bapak yang LDM, atau mungkin kakek nenek yang sedang mengasuh cucunya. Gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Bagaimana saat kita ditreat oleh orang tua kita dengan atau pengasuh kita dengan treatment yang tidak seharusnya diterima oleh
anak kecil atau anak-anak yang lagi bertumbuh gitu. Dicubit misalkan, dibentak misalkan. Mana dengan kita mengingat masa kecil kita aja, kita merasa tidak nyaman. Di buku ini dijelaskan supaya rasa ketidaknyamanan ini kita jangan diabaikan. Buku ini ditulis dengan cara ada case, kemudian dikasih konsep, konsep-konsep psikologi, kemudian dikasih treatment. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Nah, saat rasa ketidaknyamanan ini hadir, kita dituntut untuk peka supaya apa? Supaya lebih waspada untuk tidak melakukannya lagi di pengasuhan kita. Nah, pola yang terjadi biasanya ketika kita menghadapi anak kita yang sedang pengen ini itu, artinya kita bisa jadi ketika menghadapi anak ini kita keluar rasa jengkel mungkin atau rasa aduh panik untuk memenuhi keinginan atau kehendak anak kita, ada mungkin rasa marah, iri. Ada cerita di sini bahwasanya seorang ibu bisa jadi iri kepada anak yang lagi diasuhnya. Bisa ya? Ternyata bisa. Ketika masa kecilnya dulu ibunya tidak memberikan mainan kepada dia, tidak memberikan hal-hal yang dibutuhkan kepada dia semasa kecil sebagai perempuan. Ketika anak perempuannya butuh mainan, butuh dikunci rambutnya, si ibu ini kayak iri banget. Anak ini manja banget sih jatuhnya di mata ibu itu. Gitu. Nah, perasaan itu bisa memicu perasaan masa lalu, dia flashback sedikit ke belakang, bahkan lebih jauh lagi. Dan takutnya dia akan mengeluarkan jalan pintas, yakni marah. Di buku ini dijelaskan kalau perasaan yang tidak nyaman itu adalah peringatan, supaya peringatan ini kita nih yang lagi ada apa-apa, kesabaran kita yang lagi ada di batas ambang, bukan anak kita yang ada apa-apanya. Seperti itu. Nah, di bab pertama ini alias warisan pengasuhan, kita dibahas terus nih sebagai orang tua karena buku ini menempatkan ketika mengasuh yang lebih utama ini pengasuhnya dulu. Sudah makankah? Sudah minumkah? Sudah mandikah? Sudah siap nggak ngasuh? Dan seterusnya. Dikonsepkan dengan bulat, yakni eh, terkait tentang masa lalu seperti itu. Selanjutnya, treatment yang diberikan oleh ibu itu ketika kita mengasuh, kemudian kita menyadari, aku nih marah-marahnya kayaknya beyond banget ya, kayak keterlaluan juga ya. Aku ini kesalnya kepada anak aku ini bukan karena anak aku sih rasanya seperti itu. Kita sebagai orang tua atau sebagai pengasuh, hendaknya menyelami diri kita sendiri ketika kita marah kepada anak-anak kita. Misalkan anak kita udah selesai nih ya, keperluannya udah kita berikan, tapi kita masih ada perasaan guilty, ketinggalan di diri kita. Nah, itu bisa jadi alert yang perlu kita waspadai. Nah, di sini latihan yang ditawarkan adalah ketika seperti itu kita udah sekali dua kali ngerasa aware, kita ini pernah nih ada sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Kita bisa melakukan perenungan. Pertama, berhenti sebentar beraktivitas dengan mengambil nafas, kemudian pusatkan kendali diri dengan bertanya apakah perasaan ini valid sekarang. Sekarang ini misalnya 10 menit aja nih anak kita kalau minta sesuatu misalkan 15 menit. Kok tapi guilty-nya kebanyakan? Atau karena masa lalu ya? Nah, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana rasanya ketika kita seusia mereka.
anak-anak yang di hadapan kita gitu. Apa iya aku perlu marah? Dan katakan kepada diri sendiri, mungkin dengan pelukan kupu-kupu ya. Kalau kita ikut kelas-kelas psikologi gitu, kita diajari untuk memeluk diri kita dengan pelukan butterfly hug. Katakan pada diri kita bahwa sekalipun aku marah, anak-anak ini tidak bisa menangkap poin bimbingan atau perubahan yang kita inginkan. Malah yang ada, kemarahan kita yang akan membekas dan bisa jadi merusak itu. Kemudian terakhir, sadari sulit sekali menjadi orang tua dan pengasuh. Dengan menyadari ini, dengan membayangkan apa yang dihadapi mereka saat dulu, kita mungkin akan jauh lebih menghargai dan mengapresiasi mereka, memaafkan, dan bahkan bisa sayang lagi, membangun rasa sayang lagi terhadap mereka. Masih terkait warisan pengasuhan, karena insya Allah ini agak agak dalam ya. Dan ketika membaca di buku ini, warisan pengasuhan itu sesuatu yang menampar-nampar di awal dan membuat pembaca harus banget menyelesaikan buku ini segera karena pengen tahu treatment-treatment apa yang dijelaskan oleh penulis. Oke, salah satunya cerita di sini. Ada pasien yang datang ke klinik, seorang bapak-bapak yang mana baru punya anak yang dilahirkan. Ketika mengasuh anaknya yang sekarang, artinya mungkin under 1 tahun di cerita itu, sulit banget memperhatikan anaknya ini. Padahal sudah sadar kok ini tuh kewajibannya dia untuk memenuhi cinta, sayang, aku harus nafkahi dan segala macam. Tapi kok aku ini maunya pergi terus dari anak aku. Misalkan anaknya yang nangis, dia tuh tahu harus menenangkan. Tapi kayaknya, aduh istrinya aja deh, dia nggak pengen nih in control ke dalam banget ketika mengasuh anaknya. Ternyata terapis menegaskan bahwa perasaan ingin menjauhkan diri dari anak, semisal ingin anak tidur lebih lama, bermain sendirian, sehingga kitanya menyingkir dari anak itu ya, kita pergi sebentar, kita main handphone sendiri dan segala macam, supaya aktivitas kita ini bisa berjalan dan seterusnya, itu bisa jadi adalah pengingat masa kecil kita yang menyakitkan. Karena pada umumnya orang itu lari dari hal yang tidak disukai. Gitu. Ternyata betul ketika di treatment lebih dalam, si bapak yang mengakui dia itu berat ketika mengasuh anaknya, dia nanya nih, disuruh nanya. Terapis menurut bapak ini tanya, came back to parents-nya dia. Memang betul dia nggak punya ayah ya, tapi waktu itu diceritakan memang ketika kecil sempat diasuh sama ayahnya, eh, ayahnya itu memang tidak in control dengan dia. Kemudian kalau main ditinggalkan, hingga pada suatu hari meninggalkan anak itu benar-benar alone, sendirian, dan terlepas dari pengasuhan. Artinya anak-anak yang diabaikan ya, seperti itu. Ini masuk juga nih ternyata ke pengasuhan dia sekarang. Nah, treatment yang dikasih oleh em, ibu ini, penulis ini, yakni kita boleh banget membongkar masa lalu kita dengan tujuan pengobatan, dengan tujuan perbaikan, dan segala macam. Kita bongkar kotak masa lalu kita yang dikategorikan kotak ya di pikiran kita. Jadi kotak ini ada di pikiran kita nih. Kita bongkar, kita baca lagi isinya apa. Ada pesan nggak yang bisa diambil? Kemudian tempatkan perasaan saat kita membuka kotak masa lalu kita ini di tempat di hati kita, di pikiran kita itu sesuai dengan tempatnya. Artinya ketika kita sedih, memang memang aku sedih pada saat ditinggalkan ayahku. Ih, kata-kata si bapak itu ya, si bapak yang datang ke klinis. Memang aku sedih. Dan si terapis membantu untuk menempatkan perasaan itu pada tempatnya. Sedihlah kamu.
Tapi sedihnya tidak berlarut-larut karena pengasuhan ini harus dilanjutkan gitu. Kemudian hasil yang didapat, ayah dapat menerima atas kerusakan yang dialaminya ketika dia kecil. Dan diharapkan dari treatment ini adalah si bapak bisa memperbaiki sisa-sisa waktu yang ada ini sebisa dia untuk mengisi tangki cinta anaknya, ke pengasuhan anaknya. Tapi jangan lupa juga, kamu juga harus mengisi tangki cinta kamu dengan cara apa? Kotak yang tadi itu kita tutup lagi, sudah dibongkar kita tutup lagi, dan maafkan orang tua kamu. Dalam artian ini bapaknya dia yang meninggalkan dia gitu. Terharu banget sih ini kalau diceritain di buku nih agak sentimental, sentimental banget, Masya Allah. Terus ternyata selain yang tadi ada juga warisan lainnya. Value-nya total 3 ya, total 3 kalau yang sama tadi. Tapi kategori lainnya ini ada 2. Apa? Nomor 1, ucapan batin yang sering dilakukan oleh orang tua. Padahal ucapan batinnya ini untuk dirinya sendiri doang. Misalkan si ibu ini, ibu-ibu gitu ya, eh, mau kondangan atau apa gitu ngelihat ke kaca. Aduh, gemuk banget aku. Ketika mau pakai kebaya atau segala macam, kok nggak pas dan segala macam keluar kata-kata nggak pantas ya. Nah, ucapan itu tidak hanya akan mengendalikan hidup kita sebagai parents, tapi juga akan berdampak terhadap, ngeri banget ini, berdampak kepada anak-anak kita untuk menghakimi dirinya sendiri dan menghakimi orang lain. Jadi bisa nggak sih kita melahirkan orang yang julid kepada diri sendiri? Bisa, bisa banget kalau orang tuanya juga julid kepada dirinya sendiri. Ah gitu. Nggak, cukup-cukup ini di dalam penjelasan ini cukup ngeri juga. Oh, kata-kata yang seperti itu jangan sampai terucap di mulut kita kalau misalkan kita udah nggak tertahankan gitu ya. Melainkan cukup ucapan batin gitu. Sekalipun itu ucapan batin, kita latih supaya tidak terus-menerus seperti itu. Gitu. Kemudian value kedua yang bisa juga terwariskan ke anak kita adalah jangan mudah menghakimi. Di buku ini ada nih orang tua dengan label orang tua baik, orang tua buruk. Padahal label-label itu juga konotasinya ekstrim. Orang yang orang tua buruk udah ya kelihatan buruk. Ini orang tuanya gimana sih dan segala macam. Nah, orang tua baik juga buruk juga, ekstremis juga karena kadang-kadang atribut baik itu membuat kita nggak boleh salah nih. Padahal tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Padahal semua orang juga punya peluang untuk melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Jadi eh, penuntutan seperti itu di masa yang akan datang akan sangat melelahkan anak. Kalau anaknya harus banget, aku nggak boleh salah depan orang tua aku karena orang tua aku tuh nggak menganggap kesalahan. Nah, kenapa? Karena orang tuanya melabeli dirinya sebagai orang tua yang baik-baik aja. Nggak boleh kayak gitu. Artinya kita menerima dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di pengasuhan. Jadi orang tua itu dipersilahkan saat melakukan kesalahan itu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada anaknya. Maaf ya nak ya, maafin Uma ya nak ya. Ini emang Umanya salah deh tadi kayaknya. Misalkan gitu. Itu adalah titik tengah dalam pengasuhan yang sangat-sangat baik di buku ini yang dijelaskan. Bukan justru orang tua yang dalam kategori aku baik terus, aku nggak mungkin salah di depan anak aku. Next, pembahasan kedua yakni tentang lingkungan anak. Ya, Baik, izin dulu oh Mbak ya, Nisa, gimana? saya informasikan kepada teman-teman Setavilla semua, Mbak dan kakak-kakak semua yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau kirim ke kolom chat Siap. juga ya.
mengingat keterbatasan waktu kita juga, Mbak. Oke, siap. Ya, boleh silakan. Berapa menit lagi, Barangkali Mbak? ada sebenarnya udah sampai 11 12:30, Mbak. Oh, siap. Iya. Gak apa-apa, seru banget ya, Mbak ya. Oh ya, ini Siap. udah ada chat masuk nih, Mbak. Pertanyaan. Baik, saya izin bacakan ya untuk Mbak Nisa dan Mbak Sarah. Selamat siang, Kak. Ini dari Ismi Alivia Fisman. Izin bertanya, jika berdasarkan buku yang Kakak baca, apakah ada solusi terkait cara pemberian parenting untuk menghilangkan bias gender pada anak-anak kita di masa depan? Jika ada, kondisi di mana sebelum jadi orang tua kita berada pada lingkungan yang cukup patriarki. Contohnya adalah anak laki-laki tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah, maupun anak laki-laki sebisa mungkin tidak boleh menangis, yang tentu saja tidak relevan dengan kondisi saat ini. Berarti ini pertanyaannya lebih untuk Mbak Nisa ya. Boleh Iya. langsung dijawab saja Mbak Nisa? Oke, pertanyaan pertamanya adalah bias gender, kemudian lingkungan patriarki, dan seterusnya ya. Jadi inti dari sebentar, insya Allah. hmm, jadi apakah lingkungan patriarki itu baik ya? Artinya yang laki-laki sangat dominan gitu ya. Dan juga laki-laki tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah dan seterusnya. Di buku ini tidak dijelaskan karena dia memandang belum buku ini tidak jelaskan tentang patriarki dan seterusnya itu, melainkan ada sedikit ke arah sana. Apa? Yakni kalau kita butuh pendampingan pengasuhan, artinya kita mengasuh dengan suami kita atau orang lain dan segala macam, itu boleh banget nih kita melakukan namanya eh, apa ya, komunikasi dua arah. Kalau di dalam sini dikasih tahu namanya komunikasi eh, komunikasi dengan gaya pemahaman yang menomorsatukan pernyataan aku dan tidak boleh melabeli. Contoh, misalkan gini, kamu tidak pernah membantu saya mencuci. Dengan kata-katanya seperti itu tuh nggak boleh. Arti selalu itu nggak boleh. Yang boleh adalah kamu membuat saya sedih atau nggak gitu, saya sedih dengan kamu yang tidak membantu saya mencuci. Di sini, di buku ini sangat menitik beratkan boleh banget kita itu misalkan ibu yang mengasuh anaknya sendirian, tidak ada suami. Anaknya bisa tetap sukses dengan cara apa? Ibunya benar-benar in control dalam pengasuhan. Kalau yang patriarki seperti ini eh, tidak ada dijelaskan, melainkan yang penting dalam gaya pengasuhan itu adalah tidak boleh melabeli yang terlalu label. Label baik banget itu tidak boleh, label buruk tidak boleh, dan seterusnya. Karena pada dasarnya kita ini adalah menitik beratkan individu yang unik. Misalkan di dalam buku ini juga ada kalimat yang menjelaskan kalau kita melabeli anak kita adalah bayi, baby, juga itu nggak baik karena seharusnya yang kita labelin seperti itu tuh harusnya kita hentikan karena kita nggak akan memandang anak ini sebagai individu yang bertumbuh. Maka dari itu penggunaan kata-kata dia adalah individu yang bertumbuh atau individu yang berkembang. Gitu itu aja padanannya adalah nggak boleh banget karena nanti kalau kita memandang anak kita sebagai bayi, dia nggak boleh memiliki kesempatan yang setara sama kita. Kita boleh banget nih kalau diskusi sama anak, anak ini boleh banget mengeluarkan pikiran-pikiran dia karena pada dasarnya ibunya dan anaknya itu sama gitu. Ibunya cuma kontrol-kontrol, in kontrol dalam pengasuhan artinya mendampingi, ada hadir, kemudian atensi, perhatian kayak gitu. Gitu, Mbak. Jadi aku belum bisa menjawab yang bias gender, tapi yang patriarki semoga bisa disimpulkan sendiri bahwasanya eh, kondisi patriarki tidak sangat tidak gitu ya karena label aja tidak boleh gitu seperti itu. Baik, jadi berarti jawabannya adalah eh, memang tidak dijelaskan secara rinci ya Mbak ya tentang patriarki, namun kita diajarkan untuk tidak melabeli. Jadi dengan kata lain, kita pun tidak boleh melabeli ini khusus cowok, ini khusus cewek gitu ya Mbak Nah, ya. betul.
Betul. Baik, selanjutnya apakah ada lagi siswa pilah lainnya yang ingin bertanya, baik ke Mbak Nisa maupun ke Mbak Sarah? Silakan, jika ada yang mau, boleh di raise hand dulu. Mungkin masih butuh waktu untuk mengetik di kolom chat ya. Ini seru sekali ya siswa pilah ya. Siang ini kita lengkap di mana tadi di narasumber pertama kita Mbak Sarah dengan bukunya yaitu Going Offline, Menemukan Jati Diri di Dunia Penuh Distraksi. Eh, di mana keunggulan bukunya itu adalah sangat visioner ya. Bukunya terbitnya di tahun 2020, tapi isinya itu sangat relate dengan kondisi kita saat ini. Namun kekurangannya adalah kurangnya bagaimana cara kita disibukkan dengan anak tadi yang Mbak Salah ceritakan. Nah, lalu dilanjutkan oleh Mbak Nisa yang memang menceritakan tentang buku The Book You Wish Your Parent Had Read gitu ya. Jadi kayak nyambung gitu ya Siswa Villa. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Saya bacakan ya dari Mbak Sintani. Selamat siang Kak, izin bertanya. Jadi saya dan suami adalah orang yang sama-sama humoris. Kita sering bercanda sama anak. Nah, di saat anak melakukan kesalahan dan kita beritahu, dia jadi ketawa-ketawa menganggap kita bercanda. Dan di saat kita memberi sentilan kecil di tangannya untuk memberitahu bahwa itu tidak boleh dilakukan atau diulangi lagi, dia malah seakan-akan menantang dan melakukan hal itu lagi dan memberikan tangannya untuk disentil. Itu bagaimana ya? Wah, berarti ini pertanyaannya untuk Mbak Nisa lagi ya. Boleh Oke, silakan Mbak Nisa. waduh, ini praktikal banget ya. Bismillah ya. Dari yang aku ingat, di buku ini itu kita boleh banget kok marah. Asal kita paham apa yang kita marahkan gitu. Oke, satu ya, kita paham. Terus udah gitu kita pastikan kondisi kita marah juga. Kita jangan sampai terkena masa lalu kita. Dari konsep ini kan tidak ada nih ya, masa lalunya nggak terbawa-bawa gitu ya, kayaknya insya Allah. Yang ketiga, anak ini harus paham juga apa yang kita marahkan. Kalau di pendidikan agama Islam, ada ya mumayyiz dan segala macam umurnya 1 sampai 2 treatmentnya segini, 3 sampai 7 tahun, oh treatmentnya segini. Nah, kita penanya, saya pengen tahu juga nih umurnya berapa. Kalau kalau umur 7 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah, insya Allah sih kita nggak boleh ya namanya ada ya treatment-treatment kayak fisik segala macam itu gitu. Tapi ini umur udah nggak tahu ya. Nomor 4, selanjutnya ketika kita memberi amarah dan segala macam itu, kita pastikan si anak ini dalam keadaan tahu salahnya. Kita menyampaikannya juga tahu dan segala macam itu. Kalau anaknya menganggap kita bercanda dan segala macam, artinya si anak ini memang dalam konteks memang sedang ingin bermain ya, ingin sedang bermain. Kita kita harus bukan mempertegas atau gimana dalam buku ini tuh, di buku ini kita itu tuntunan pertamanya marah jangan sampai membekas gitu aja. Boleh tegas tapi jangan sampai membekas. Ketika dia bercanda-bercanda, oh artinya tangki cintanya dia masih penuh ya. Dia masih ingin bermain. Bisa menurut saya kita lakukan lagi pembimbingan atau arahan itu nggak dalam waktu itu. Benar nggak? Bisa dalam waktu lain. Kalau dijelaskan, bukan buku ini ya yang jelaskan, tapi mungkin di parenting lain, bisa dijelaskan di tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu. Contoh, ketika traveling, lagi jalan-jalan. Nah, kamu itu kemarin tuh sukanya begini-begini. Jangan ya. Katanya ketika kita traveling, anak ini bisa menerima arahan kita lebih better. Gitu. Kedua, ketika mau tidur. Ketiga, ketika dia habis makan, sudah kenyang, lagi nggak belajar, lagi nggak bermain, atau apa yang lagi dia nggak lagi ngeblank, bener-bener yang full juga pikirannya dia, tapi dia lagi nggak pecah fokus. Nah, kayak gitu. Menurut saya, itu yang bisa saya sampaikan. Karena dari cerita ini mungkin salah satu ini ya, satu praktisi di ketika dia mengasuh, tapi menurut jawaban itu yang bisa saya kasih. Itu takut menjawab lebih panjang lebar lagi. Kan gitu, Mbak.
Baik, terima kasih jawabannya Mbak Nisa. Semoga terjawab ya Mbak Sintani yang bertanya. Lalu Siap. ini karena kita ada keterbatasan waktu ya, Sister Villa, eh, saya bacakan lagi pertanyaan terakhir dari Mbak Ayu Hairunisa ya. Izin bertanya, terkadang kita sudah tahu beberapa konsep terkait parenting, terkait pola hidup sehat dan lain-lain. Tapi kadang-kadang pas mau diterapkan susah banget, segala teori terbang entah kemana. Menurut Mbak-Mbak berdua, baik dari Mbak Sarah maupun Mbak Nisa, eh, apakah ada practical tips buat mengambil teori-teori ini saat mau diterapkan? Terima kasih. Oke, Mbak. Siap. Aku izin menjawab terlebih dahulu ya. Ya, Iya, Mbak. iya. Kalau kita mengenal sebuah teori parenting, yang mana teori ini kan praktisnya yang tahu itu kita ya. Nah, karena kita di Wish Kemenko ini adalah insya Allah Muslim semua, kita jangan pernah melibatkan diri kita secara utuh 100%. Kita tuh cukup berapa persen doang. Yang paling besar siapa? Allah. Kita sebelum menerapkan itu semua, kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong mudahkan aku mendidik anak aku. Betul ya? Karena apa namanya, ketika kita mengasuh, ini anak titipan Allah. Titipan Allah. Kita kalau dititipin sama atasan kita, Neng, boleh nggak aku nitip ini tanaman anggrek gitu misalkan? Boleh. Diambil kapan, Pak? Saya nggak akan ngambil kok. Oh, saya akan ngambil, tapi waktu yang tidak ditentukan. Nah, kita kan jadinya deg-degan banget ya dalam merawat ini anggrek, betul nggak? Kita merawatnya, menyiraminya, mengganti pupuknya, dan segala macam itu dengan harapan masih bagus si anggrek ini masih akan menjadi anggrek yang kalau si bapak ketika itu nitipin tuh kayak gitu bentuknya ketika diambil ya harapannya jadi lebih bagus nggak layu nggak apa segala macam. Nah begitupun dengan titipan Allah nih, anak itu titipan Allah kan pada dasarnya, betul, insya Allah dengan meminta pertolongan Allah kita kita nih, ya Allah ini kan titipan Engkau ya Allah, tolong bantu karena di dunia ini kita memang barengan ya, ibu sana, ibu sini kok sama kayaknya menerapkannya. Tapi kan di dalam benar-benar kamar kita sendiri, rumah kita sendiri yang tahu dalaman rumah ini adalah eh, terus apa kendala-kendala segala macam itu yang tahu kita, betul nggak? Dan yang lebih tahu lagi dari semua itu Allah, Allah yang lebih tahu. Semoga dengan kita mendoakan gitu, anak kita Allah bolak-balik hatinya. Pertama, Allah bolak-balik hatinya. Kedua, Allah akan menunjukkan manakala ada sesuatu, mana tahu anaknya memang ada sakit dan segala macam, atau memang anaknya itu perlu treatment lagi atau segala macam gitu. Karena beyond luas banget kalau dunia parenting. Itu yang bisa saya jawab. Sekian. Baik, terakhir mungkin ada tanggapan juga dari Mbak Sarah berdasarkan buku yang telah dibacanya. Apakah ada Mbak yang berkaitan dengan bagaimana cara memanggil teori-teori tersebut ketika kita sedang dalam lapangan langsung berhadapan dengan kasusnya? Ya, baik. Kalau memang dari buku Going Offline itu kan lebih ke eh, potensi diri ya dibanding untuk mendidik anak. Jadi gimana kita memaksimalkan potensi kita itu Mbak Desi Anwar kalau dari buku ya lebih ke kita harus sadar bahwa kita itu dari lahir itu sudah berkembang jauh dari yang tadinya tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan, dari yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Dan sebenarnya ketika kita mau berkomitmen dan mau disiplin untuk setiap harinya ada perkembangan, kita tuh bisa lebih baik setiap harinya gitu. Jadi kalau tadi kaitannya dengan parenting misalkan terhadap anak, kita merasa hari ini kita tidak baik parentingnya, kemudian kita belajar teorinya gitu. Kemudian gimana ya caranya biar kita bisa komitmen terhadap teori ini? Ya kita bicara dengan diri kita sendiri setiap harinya gitu. Kita bisa disiplin bahwa
hari ini kita melakukan kesalahan yang ini, besok tidak boleh diulangi gitu. Hari ini yang baik, besok ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu. Dan juga memang kalau dari saya pribadi, saya tuh sedang mengulang-ulang kata-kata sabar dan konsisten gitu. Jadi ketika saya terlupa sesuatu, melakukan suatu kesalahan terhadap pengasuhan saya selalu mengulang-ulang dalam hati saya, harus sabar, konsisten, seperti itu. Mungkin kalau tidak bisa mengontrol dengan diri sendiri, kita bisa minta bantuan pasangan atau memakai tools. Misalkan eh, setiap malamnya ada catatan yang kita punya gitu dan kita lihat. Kalau saya kan, kalau saya pribadi itu parenting yang sedang jadi tantangan justru lebih ke fisik, lebih ke pola makan, lebih ke pola makan dan juga aktivitas sehari-hari. Jadi saya ada daftar checklist. Tapi kalau misalkan parenting yang lagi dihadapinya tentang emosional, itu kan pasti toolsnya beda lagi ya, tidak bisa checklist harian. Mungkin bisa dengan tadi yang butterfly hug ya, yang setiap malam mungkin kita bisa kontemplasi apa yang hari ini sudah baik, besok ditingkatkan, apa yang hari ini belum baik, besok diperbaiki gitu. Mungkin jadi kuncinya sih komitmen dan disiplin. Kalau di buku ini memang ada tentang memaksimalkan potensi dan juga ada tentang komitmen dan disiplin gitu. Jadi mungkin sebelum ke anak kita disiplin dulu ke diri sendiri, kita bisa mengubah pola hidup kita sendiri, baru kita bisa ke pengasuhan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban luar biasanya, baik dari Mbak Sarah maupun Mbak Nisa. Baik, siswa Villa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Caring with Sharing ya. Dan seperti yang saya sebutkan di awal acara tadi, bahwa akan ada giveaway ya. Dan sudah ditentukan oleh panitia, pemenang giveaway-nya adalah yang pertama, selamat kepada Mbak Ismi Alivia Prisman, serta kepada Mbak Sintani. Nanti keduanya dapat menghubungi Mbak Mia ya, nanti akan dituliskan namanya dan nomor HP-nya tentunya di kolom chat Zoom. Oke, selamat kepada Mbak Ismi Alivia dan juga Mbak Sintani. Baiklah, Sista Villa, karena kita sudah tiba di penghujung acara Caring with Sharing kali ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Nisa dan Mbak Sarah atas review bukunya dan sharing-sharingnya bersama kita. Luar biasa, sangat bermanfaat dan sangat menarik ya reviewnya, bikin ngalir terus gitu. Kita jadi tertarik untuk membaca bukunya langsung nih. Kayaknya abis ini kita semua langsung buka e-commerce ya untuk check out buku-buku yang udah di review sama Mbak Nisa dan Mbak Sarah. Eh, Jangan khawatir juga Sisa Villa, CWS ini akan hadir kembali bulan depan, tentunya dengan tema baru yang lebih menyegarkan lagi. Nah, baiklah, saya Ayodia selaku MC dan moderator pada acara siang hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam memandu acara kali ini. Terima kasih untuk Sisa Villa sekalian yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Mbak Nisa dan Mbak Sarah yang berkenan untuk sharing dan mereview buku yang telah dibacanya kepada kita semua. Lain ladang, lain kambing, lain lupuk, lain ikannya. Terima kasih telah hadir di Caring with Sharing. Sampai jumpa di acara lainnya. Nah, sebelum mengakhiri acara, baiknya kita tutup juga dengan membaca doa tutup majelis bersama-sama ya. Pak Sista Villa agar lebih berkah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilahi. Amin ya Allah alamin. Baik, kalau begitu selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk PPT-nya nanti akan di-share ya oleh panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak.